kalau gunung ini nantinya sudah setengah atau bahkan seluruhnya tergali, apa yang akan terjadi pada masyarakat di sekitar sini? Kebumen, rumah dari ratusan gua penyimpan air tawar terbesar di Pulau Jawa. 2% cadangan air nasional terletak di sini. Namun kini, keberadaannya terancam. Masyarakat yang mewakili sepertiga wilayah Kabupaten Kebumen meneriakkan hal yang sama. Menolak rencana pembangunan pabrik semen di kawasan Kars Gombong Selatan. Warga sepakat bahwa keberadaan pabrik semen di dekat lingkungan mereka akan mengancam kehidupan anak cucu mereka kelak. Inilah tempat yang menjadi perseteruan utama antara warga, perusahaan tambang, dan pemerintah. Pesatnya pembangunan di Pulau Jawa memicu besarnya produksi bahan baku bangunan. Tapi tahukah Anda pemirsa bahwa untuk mendapatkan semen saja dibutuhkan perambahan hingga ke wilayah yang terlarang, juga dengan cara yang berbahaya. Pemirsa, inilah Indonesiaku. Satu ledakan tradisional setidaknya menghancurkan 1-3 meter kubik batu kapur. Bayangkan berapa banyak batu kapur yang hancur jika terdapat 10 hingga 20 ledakan dengan skala perusahaan dalam sehari. Cara ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan para penambang dibandingkan dengan menggali secara manual. Namun, dengan cara ini pula lah kerusakan bentang alam Kars semakin cepat terjadi. Luas kawasan Kars Gombong Selatan mencapai 4.894 hektar. Kawasan tambang batu kapur ini lokasinya mencakup wilayah 2 desa, yakni Desa Redisari dan Desa Kalisari. Keseluruhan kawasan Kars Gombong Selatan memiliki panjang 8 km dengan lebar 3 km. Jika dihitung luasnya, kurang lebih hampir mencapai 50 km persegi. Wilayah seluas ini berdiri di atas 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rowokele, Kecamatan Ayah, dan Kecamatan Buayan. 40 tahun sudah penambangan batu kapur berlangsung. Tak ada larangan dari pihak berwenang. Permasalahan ini seakan tak kunjung menemukan solusi atas dilema yang dihadapi warga. Selama Bapak sama teman-teman nambang di sini, ini kan wilayah sudah semakin luas ya Pak ya, Iya. makin banyak yang ditambang. Pernah ada yang larang-larang nggak sih Pak? Yang larang sih enggak. Dari dinas, dari pejabat gitu? Kalau pejabat itu dulu memang iya. Cuma sebenarnya buat penghijauan. Tapi berhubungan penghijauan itu enggak ada hasilnya. Kita mau makan apa sehari-hari. Lah, ada yang memberi peluang. Yaudah kalau gitu buka galian aja. Masing-masing desa mengeluarkan kebijakan masing-masing. Desa Redisari dan Kalisari sepakat untuk membuka lahan galian bagi warganya. Tambang warga diperbolehkan selama tidak merambah ke wilayah milik Kementerian Kehutanan. Padahal, kawasan Kars di lahan desa maupun di wilayah kementerian sesungguhnya sama pentingnya. Sebenarnya tak boleh dirusak. Namun, apa mau dikata,
Sudah bertahun-tahun lahan desa ini sudah menjadi mata pencaharian utama bagi 90% warga di Redisari dan Kalisari. Semua ini tadinya nggak boleh. Iya tadinya, karena dikuasai sama perhutani, polisi perhutani. Lah sesudah itu dibahas dua desa, dirujukan, terus jadi boleh, diperbolehkan. Jadi boleh. Berarti ini sudah tanah desa, bukan perhutani. Iya, ini tanah desa betul-betul udah. 8% wilayah Indonesia merupakan kawasan kars. Sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa besarnya. Ini karena kawasan kars selalu menjadi penangkap, penyimpan, dan penyuplai cadangan air bagi kehidupan manusia yang hidup di sekitarnya. Sayangnya, pemanfaatan kawasan kars yang dilakukan oleh warga justru mengancam keberadaan kars itu sendiri. Permasalahan di seluruh kawasan kars di Indonesia sama, yakni penambangan batu yang berpotensi menghancurkan wadah alami penyimpan cadangan air. Setelah lebih dari 30 tahun penambangan, ternyata baru 10% saja wilayah kars yang tergali. Tapi itu pun sudah mempengaruhi cadangan air di goa-goa di sekitar sini. Jadi bayangkan kalau gunung ini nantinya sudah setengah atau bahkan seluruhnya tergali, apa yang akan terjadi pada masyarakat di sekitar sini? Berkaca dari kawasan kars lainnya di Indonesia, pembangunan pabrik semen ternyata tidak serta-merta mengurangi kemiskinan dan tidak otomatis menyerap tenaga kerja dari permukiman di sekitarnya. Penduduk setempat yang berpendidikan rendah justru mudah tersingkirkan oleh para pendatang. Pabrik bisa memicu situasi darurat kelestarian alam. Kita semua paham bahwa kawasan kars ibarat spons yang mampu menyimpan cadangan air sepanjang tahun sekalipun musim kering. Jika pabrik semen seluas 500 hektar jadi didirikan di Gombong Selatan, bukan tidak mungkin air bersih menjadi barang langka bagi anak cucu kita nanti. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2003 sebenarnya sudah menetapkan kawasan kars Gombong Selatan sebagai kawasan lindung. Setahun setelahnya, tepatnya tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkan kars Gombong Selatan sebagai kawasan yang harus dilindungi. Sayangnya, penetapan berlapis ini nyatanya tak mampu melindungi kawasan kars. Tidak hanya perusahaan yang menggempur wilayah ini dengan penambangan, warga pun melakukannya, hanya saja dengan cara yang lebih lambat. Sampai saat ini, ada 130 usaha tambang batu kapur yang terdaftar di kantor Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Sungguh, ini merupakan kabar yang tak menggembirakan. Masyarakat tak bisa disalahkan sepenuhnya. Permintaan perut yang kelaparan membuat tambang kapur menjadi satu-satunya jalan bagi warga untuk mengais rezeki. Bapak kenapa nggak ngambil yang di atas gitu? Nggak Raiso? bisa ya, Oh gitu. rugi lah Iya, iya. Tapi kalau jatuh nanti. takut ya Pak? Iya, Berarti Bapak akhirnya dibawa-bawa sini aja ambil yang iya, kecil-kecil di ya? bawah. Jadi bagi mereka ini juga sebuah berkah ya. Iya. Gunungan ini Iya, kayak rezeki ya Pak istilahnya ya Pak ya. iya. Apapun jadi, yang gede laku, yang sedang laku, bahkan Iya. sampai yang Semua ukuran-ukuran laku. segini itu semuanya laku Iya. dijual gitu. Upah sebesar 10 hingga 30 ribu rupiah menjadi penghasilan utama mereka setiap hari. Mereka tak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk mendapatkan nafkah keluarga. Laki-laki ataupun perempuan sama-sama. Selagi bisa membantu menambah penghasilan,
seluruh anggota keluarga akan ikut bekerja. Kategori Kars kelas 1 menjadikan semen dari lokasi ini sebagai salah satu yang terbaik kualitasnya di Indonesia. Tak heran jika pemasaran semen dari lokasi ini intensitasnya sangat tinggi, dijual hingga ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Di Kabupaten Kebumen, ada lebih dari 300 gua yang menyimpan cadangan air. Ironis, 122 diantaranya terancam oleh penambangan di sekitarnya. Pemirsa, ini untuk masuk ke gua-gua yang ada cadangan air, kita harus pakai alat keselamatan standar karena medannya kita harus turun-turun terus untuk menemukan sumber mata air di bawah gitu. Dan kami sama tim akan nyoba ke bawah untuk menelusuri seperti apa cadangan air yang kira-kira akan terancam kalau misalkan penambangan nanti akan berlangsung. Di Desa Sikayu saja ada 72 gua. Sebagian besar adalah gua dengan usia hingga 25 juta tahun. Penelitian dari Asintia Cunyata Speleological Club Yogyakarta menyatakan bahwa gua-gua di Kabupaten Kebumen menyimpan cadangan air sebesar 1,7 juta meter kubik. Goa Cocor ini saja misalnya, cadangan air tanahnya mampu mengaliri 1 kecamatan Buayan hingga ke seluruh penjuru desanya. 1 gua saja mengering, maka akan menjadi bencana bagi ribuan orang yang bermukim di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan, jika penambangan berlangsung hingga 3 tahun lagi, maka akan ada 1 gua lagi yang mengering di wilayah ini. Jadi di sini aja udah ada 3 titik mata air aja udah bisa ini 5 kecamatan. Itu yang Pernah nggak sih Mas ada gua yang sekarang sudah mengering gitu? Ada, jadi Ada. gua mengering seperti di atas di sana tuh ada gua paes, ya itu juga kebetulan dulu ditambang fosfat juga fosil gitu ya, gua kering.